Perkenalkan, nama saya Aulalina. Jadi hari ini saya akan membawakan stand up yang bertema horor di pesantren. Horor di pesantren biasanya lebih banyak lucunya ya kan? Soalnya hantu di sana sopan-sopan dan juga mereka juga seru-seru. Ya. Mau ganggu aja mereka ketok pintu dulu atau enggak kasih kode dulu. Mereka juga kalau kita main mereka ikutan kok. Permulaan saya masuk asrama. 1 bulan saya masuk asrama, saya dipindahkan ke asrama lantai 2. Katanya menurut di sana tangganya aja udah banyak penghuninya, apalagi di biliknya. Permulaan naik tangganya aja saya udah merinding, ngeri, kayak ada yang ngawasi. Di penghujung tangga ada satu ruang yang di dalamnya terdapat 3 WC yang katanya angker. Ngerinya di sana ada satu kursi roda kosong bekas yang katanya kursi roda itu dihuni oleh hantu nenek-nenek tua. Dan anehnya kursi roda itu kadang ada, kadang hilang, kadang terlipat, kadang juga terbuka sendiri. Itu belum di biliknya. Di lantai 2 terdapat 2 bilik, bilik 1 dan bilik 2. Bilik 1 9 orang, bilik 2 muatnya sekitar 20 orang lebih. Dan masing-masing bilik ada cerita mistisnya tersendiri. Di bilik 1, saya ditempatkan di bilik 1. Permulaan masuk bilik 1 langsung nampak ada atap bolong. Dan di sana kata santri yang sering kesurupan, di sana sering muncul kepala hantu berambut panjang. Dan alhamdulillahnya saya belum pernah lihat sih. Dan saya juga pernah ngerasain sendiri kejadian horornya. Waktu itu di tengah malam saya kebangun tengah malam. Saya tidur menghadap ke samping kanan. Saya rasa kok kayak ada yang tidur di belakang saya. Kayak ada yang tidur di belakang saya, kayak ada yang tidur melentang di belakang saya. Pas saya balik, astagfirullah, ternyata ada setan. Saya tidur balik setan. Rupa setannya badannya kayak badan manusia yang hangus, satu badan hitam. Lebih tepatnya badannya kayak kayu bakar, hitam semua, terus kurus. Dan mukanya kayak muka anak kurang gizi yang hangus. Dan saya langsung balik lagi, saya pura-pura tidur. Dan saya hanya bisa bergumam, kalau kita nggak ganggu dia nggak bakal ganggu kita. Benar aja, besoknya si setannya langsung hilang. Dan ada juga di kamar mandi, saya pernah waktu itu sore-sore habis sholat asar. Karena saya malas anti-anti, jadi saya langsung mandi sendiri di kamar mandi pesantren. Terus saya langsung masuk sendirian di sana, merinding dan sepi. Pas saya lagi mandi, tiba-tiba ada yang nongol di pintu, kepala dan lehernya doang. Lehernya sepanjang lengan, dan kepalanya bulat. Bulat banget. Kepalanya bulat banget. Mukanya kayak daging hancur, pink gitu. Itu di sore-sore, bukan malam. Dan saya langsung mandi cepet-cepet sambil mandi karena takutnya saya baca ayat kursi sambil mandi, saya baca sholawat, terus saya langsung kabur. Dan waktu tengah malam saya sering kebelet. Jadi di kamar mandi pesantren itu sering ada kayak suara orang mandi dan kayak suara gayung yang dilempar.
ternyata kata santri-santri di sana itu nenek gayung. Serius. Nenek gayung. Jadi begitulah, horor di pesantren itu nyata. Kadang kita lebih takut dipanggil ustadz daripada lihat setan. Iya dari Iya lagi.